Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini tanggal 19 Maret 2021 ya. Seperti biasa di channel Stockholic, kita akan menganalisa pergerakan IHSG. Nah, sebelum itu saya ingin membagikan ini ya, hari Minggu nanti tanggal 21 Maret. Saya excited banget karena akan mengisi acara di ini ya, Financial Market Community. Jadi ini adalah salah satu komunitas anak-anak muda ya, mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, ini saya lihat sekarang sudah mulai berkembang ya tentang literasi keuangan di Indonesia. Ada komunitas-komunitas seperti ini sangat bagus, di mana anak-anak muda itu sejak dini sudah diajarkan tentang pengelolaan keuangan ya. Dan juga untuk instrumen-instrumen investasi termasuk saham di dalamnya. Nah, jadi saya excited banget nih untuk tanggal 21 Maret nanti. Kemudian saya akan membahas, nah sebelumnya ini kita juga kan sekarang lagi hype tuh yang namanya Bitcoin ya. Ini saya juga sempat mengamati Bitcoin sekarang menembus 859 juta ya. Nah, ini ada kemungkinan karena kan stimulus di Amerika sudah diketok palu, jadi orang-orang mulai masuk ke investasi di cryptocurrency. Walaupun memang ada beberapa negara di dunia ini yang masih nggak setuju ya. Salah satunya itu yang saya pernah tahu itu di China itu bahkan melarang untuk penambangan Bitcoin, melarang orang untuk punya cryptocurrency ya. Terus di India itu katanya juga orang yang punya kripto itu mau digodok aturan untuk ada hukumannya. Jadi beli investasi kripto malah kena hukuman dari pemerintahnya. Seperti itu. Jadi mungkin efek dari Bitcoin ini dirasa bisa mengganggu untuk keuangan ya, sistem keuangan yang ada saat ini. Sampai diberlakukan aturan seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk untuk pergerakan IHSG ya, di mana IHSG Jumat ini sangat amazing ya, ditutup menguat walaupun sedikit 0,1%, tapi teman-teman bisa melihat ya bahwa open ini dia ambles kan, karena efek dari Dow Jones. Dow Jones kemarinnya itu minus, terus dia jadi open ambles, jatuh, terus ternyata waktu closing ditarik naik sampai jadi hijau. Nah, ini pergerakan yang sangat cukup aneh ya dari indeks kita IHSG. Kalau kita lihat secara satu minggu pergerakannya, nah seperti ini. Jadi minggu ini sebenarnya IHSG sangat volatile ya. Dia sempat mengalami downtrend, 15, 16, 17 downtrend, 18 sedikit naik, terus ini turun, terus di closing naik lagi. Nah, IHSG masih rentangnya itu di sideways ya. Untuk pergerakan asing sendiri, hari Jumat ini foreign di akhir sesi masuk sangat banyak ya, 479 miliar. Nah, ini cukup menarik di mana selama satu minggu asing malah masuk hampir 1 triliun di market kita, 978 miliar. Nah, jadi asing masuk cukup banyak ya di minggu ini. Kalau kita melihat untuk 10-year treasury-nya itu dia masih cenderung naik terus ya. Nah, semoga kenaikan treasury rate ini didukung dengan pemulihan ekonomi di Amerika ya. Karena biasanya kalau ini yieldnya ini naik terus, maka diperkirakan ekonomi itu akan pulih di sana, di Amerika. Nah, ya semoga nanti data-data yang keluar, kalau yang kemarin kan nggak terlalu bagus ya. Ke depan ini semoga cukup bagus datanya sehingga kenaikannya ini didorong dengan realita pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Nah, terus saya akan melihat yang kedua itu dari harga gold ya. Harga batu bara gila sekali ya. Dia naik sangat kencang. Sekarang sudah 94 atau naik 4,4%. Nah, harga batu bara ini naik kencang ya. Dimana di video seminggu dan 2 minggu yang lalu saya sudah mengamati ya pergerakan dari harga gold beserta emiten-emitennya. Salah satunya tentu Adaro ya. Terus, nah kita sekarang akan melihat itu dari pergerakan asing ya, foreign activity. Di hari Jumat ini, asing paling banyak masuk di saham Mandiri, Sampurna, rokok ya. Jadi ini dengaran asing masuk di saham Sampurna ini ya.
Terus United Tractor, Kalbe ini sudah beberapa kali dia masuk, SMMA dan ISAT ya. Terus ada S Hardware, ada Adaro juga. Nah, ini pergerakan yang asing net buy di Jumat. Yang di net sell di hari Jumat ini adalah Astra, BNI, BRI, Telkom, Siloam, Inco, Cepin, ya masih saham-saham blue chip ya. Kalau kita lihat pergerakan selama seminggu, nah ini, yang paling banyak dimasuki oleh asing masih Bank Mandiri, Kalbe Farma, terus ada Adaro ya. Adaro Energi ini ternyata asing diam-diam ngumpulin terus. Terus BRI, terus Sampurna ya. Nah, kita nanti akan cermati ya, tentu untuk saham macam Kalbe dan Adaro. Itu yang saya pilih nanti ya. AMSP juga ada sih untuk sektor rokok. Terus yang paling banyak dijual, nah ini yang harus hati-hati teman-teman, BCA. Nah, BCA ini kan sudah minggu lalu juga dijual ya. Jadi hati-hati sekali untuk yang pegang saham BCA. Astra ternyata asing masih jualan seminggu ini. Bentar, Astra ini jual banyak nggak? 250 miliar. Antam, MDKA, nah ini nikel, saham-saham nikel ya. Antam, MDKA, Inco, Trio Nikel ini. MDKA kok nikel? MDKA emas, sorry. Antam sama Inco yang nikel. Terus Karun Pokpan, MTK, Arto, Bang Jago. Oke lah, nggak terlalu ada yang signifikan. Sekarang kita akan masuk ke chartnya IHSG. Oh ya, sebelumnya untuk emas pergerakannya masih di sini-sini ya. Belum terlalu banyak bergerak, masih di level 1700-an untuk emas sendiri. Oh ini ada untuk teman-teman yang bisa follow Instagram saya di ini ya, di Johan Jaska. Nah, ya ini. Tadi ini saya mau menunjukkan yang punya Financial Market Community, ini cuma kebuka, jadi sekalian promosi lah. Nah, ini sekarang saya akan menganalisa untuk chart IHSG minggu ini ya, pergerakannya masih sideways, dia masih belum bisa menjebol di 6.500, resistennya masih belum kejebol, supportnya juga belum kesentuh. Jadi dia masih ada selama di Januari ini sampai sekarang dia masih pergerakannya di sideways. Trennya memang sedikit uptrend ya. Nah, terus untuk pergerakan asingnya dia juga volatile sekali, habis naik, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Ini sekarang trennya masuk lagi si asing untuk pergerakan IHSG-nya. Nah, saya akan mulai membahas yang untuk saham-sahamnya ya. Yang pertama saham GJTL, di mana GJTL ini adalah salah satu rekomendasi di minggu lalu ya. Saham GJTL, Gajah Tunggal. Sahamnya Pak Lok Eng Hong. Nah, minggu lalu kan dia harganya di sini ya, sekitar 850-an ini. Ternyata satu minggu naik, sekarang sudah ada di level 900-an ya. Secara bandarmologi ada akumulasi. Nah, ini kita coba lihat kalau selama seminggu. Nah, seminggu juga masih ada akumulasi tapi nggak sebesar di hari Jumat ya. Di hari Jumat ini ada akumulasi dari BK. Coba kita lihat. Nah ini ya BK, coba cek. Oh ya, BK-nya foreign ya. Jadi asing masih masuk di saham ini. Nah ini pergerakan foreign-nya yang garis biru ini dia tajam ya. Jadi asing membeli terus saham Gajah Tunggal. Nah ini kita lihat apakah dia berhasil nanti akan menembus di resistennya di 1020-an. Kita akan cermati nanti pergerakannya di minggu depan. Yang kedua adalah HMSP ya, Sampurna. Nah ini salah satu saham yang dihina-hina banyak orang ya. Bukan Sampurna aja, rokok ya. Sampurna sama Gudang Garam terutama. Nah itu dihina-hina terus saya sempat beberapa kali juga mention di grup Telegram saya Stockaholic bahwa emiten rokok itu adalah salah satu emiten yang lagi sebenarnya blue chip yang undervalue itu ya rokok salah satunya. Nah ternyata di hari Jumat ini ada ngamuk naik 6,6%. Nah kita lihat sebentar dari segi bandarmologinya ya. Wah ini jadi asing kaset ya masuk 272 miliar, gila sekali. Dan average-nya tinggi sekali ya. Jadi ini dia masuk ini ketika di closing. Di closing masuk 270 miliar. Ini yang buang juga asing sih, AK, BK, RX. Cuman yang buang
nggak sebesar si kaset yang masuk ya. Jadi kaset ini benar-benar ada big player ya, masuk 270 miliar. Kalau kita lihat secara chartnya, ya jelas ada big akumulasi. Nah, dia menembus semua ya, MA5 2060, jadi dia sedang golden cross. Nah, ini si HMSP. Dia masih potensi untuk up, naik lagi. Sekarang dia akan mencoba menembus resisten berikutnya di 1630 ya. Kita lihat apakah si HMSP mampu untuk meneruskan uptrendnya dia. Secara bandarmologi juga dikolek ya. Cuman kalau saya sendiri HMSP ini lebih cocok untuk long term investment, bukan untuk ditradingkan seperti itu. Harganya juga dia kan sudah turun cukup parah ya, dari sekitar 3.000 sampai 5.000-an. Kalau yang megang tahun 2018 bisa nangis tuh. Karena harganya ini ya sempat di angka 4.000 lebih 2005 ini ya, sempat di 4.000 lebih ya. Terus sekarang ini tinggal 1.500-an. Nah, padahal ini perusahaan kelasnya itu HM Sampurna, bukan perusahaan kaleng-kaleng kan. Dia punya laba 6,9 triliun. Seperti itu. Jadi ini cukup menarik untuk disimpan di jangka panjang. Berikutnya kita akan melihat tuh Astra ya, ASI. Nah, Astra setelah dia ada terbentur di supportnya ini dia terbentur di sini, terus terbentur lagi di sini dia nggak jebol-jebol ya di level 5.400 ini. Akhirnya dia mulai uptrend lagi. Sekarang mau mencoba menembus untuk MA60-nya ya. Nah, target terdekatnya dia akan ada di level 5.900 ini. Kalau memang dia melanjutkan penguatan harusnya gampang ini untuk menembusnya. Terus berikutnya dia akan masuk ke resisten 6150 untuk saham Astra. Cuman memang kita patut lihat ya, dari pergerakan asing ini keluarnya gila banget ya. Jadi cukup worry untuk dari pergerakan asingnya. Astra ini kan kedongkrak dari pajak ya, penurunan pajak kan kapan hari itu untuk yang mobil 1.500 cc. Nah, sekarang itu kan ada wacana pembebasan pajak untuk mobil yang 2.500 cc. Jadi mobil kayak Innova itu bisa kena potongan pajak tuh. Coba saya search ya, pajak mobil 2.500 cc. Ternyata Jokowi yang minta mobil kena pajak 0%. Jokowi setuju, cuma Innova, Fortuner, bla 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 bla. Nah, ini ya ada katalis positif lagi untuk mobil yang 2.500 cc. Nah, mobil yang 2.500 cc ini kebanyakan tuh usernya itu lebih ke arah atas ya. Kalau yang 1.500 cc itu kan middle low. Nah, ini kan 2.500 cc yang naik Innova, Fortuner itu orang-orang kan yang golongan middle up. Nah, tentu ini dampaknya akan cukup besar ya ke penjualan kalau memang nanti benar-benar diberlakukan ya 0% untuk 2.500 cc. Nah, cuman memang untuk sini, untuk yang saham ini satu ini kan kalau kita lihat pergerakan asing juga cukup menakutkan ya di Astra ini. Karena asing juga punya persentase yang cukup besar di saham Astra ini. Jadi walaupun secara teknikal dan secara makronya itu mendukung, saya sih nggak terlalu sampai optimis gimana gitu. Karena melihat asing, kecuali nanti misal minggu depan asing tiba-tiba borong ya, kayak HMSP tadi. Nah, itu untuk Astra. Kemudian ini saya masukkan KRAS. Nah, kenapa kok saya masukkan KRAS? Kita sudah memasuki minggu ketiga ya. 7 ya, sudah masuki minggu ketiga. Dan itu berarti laporan keuangan sebentar lagi akan keluar. Nah, saya memperkirakan Krakatau Steel ini adalah salah satu yang laporan keuangannya akan moncer. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat sama-sama kalau sudah keluar laporan keuangan dari Krakatau Steel. Seperti itu. Nah, jadi saya merasa kalau misalkan nanti laporan keuangannya itu kinerjanya positif, itu akan menjadi sentimen yang bagus untuk saham Krakatau Steel ini. Coba kita lihat sekilas KRAS. Secara bandarmologi masih netral di hari Jumat kemarin. Kalau selama seminggu
Seminggu ada sedikit distribusi ini YB ya, jasa utama yang jual barang, MG. Wah, MG ini sekuritas yang keliaran di semua saham rasanya ya. Sekarang di mana-mana kelihatan MG terus semesta ya. Asing sama keluar, tapi nggak usah terlalu khawatir dengan keluarnya asing. Kenapa? Karena pemiliknya kan terbesar lokal kan, pemerintah kan. Ini kan BUMN. Nah, ini keluar, terus terakhir ini baru ada sedikit masuk. Nah, sekarang dia berhimpitan MA5 dan 20-nya ya untuk saham keras ini. Pergerakannya sejak Januari masih cenderung sideways ya. Range-nya masih ini ya, 790 sampai 580 ini masih bergerak di range ini. Nah, kita lihat apakah di akhir penghujung Maret nanti ketika laporan keuangan yang keluar keras ini benar-benar bisa terdongkrak. Kalau saya sih yakin ya, 90% itu laporan keuangannya akan moncer untuk keras. Nah, berikutnya saya akan membahas Adaro ya, di mana Adaro ini sudah minggu lalu juga saya bahas, 2 minggu lalu juga saya bahas. Call kan harga callnya naik-naik, tapi sahamnya kok nggak naik-naik ya. Ternyata di hari Jumat ini ada kenaikan walaupun nggak terlalu banyak ya, cuman 2,4%. Menariknya dia itu naiknya itu ditarik di akhir sesi dan volumenya itu tiba-tiba jumbo ya, 480 miliar. Kita bisa cek di sini. Nah, si AZ lagi yang borong si Adaro. Jadi kok AZ? KZ ini kan sebentar saya lupa. CLSE ya. CLSE foreign biasanya. Ya, ini foreign yang borong ya. Jadi si KZ ini memborong selain HMSP juga Adaro di sini 2,2 juta lot. Nah, jadi cukup menarik apalagi ditunjang dengan harga call ya yang sudah 94. Kalau call jebol 100, level psikologi 100, maka ini saham-saham batubara, Adaro, PTBA, ITMG itu menjadi sangat menarik. Coba kita lihat sebentar. Ini big accumulation dari KZ. Kalau seminggu, oh ya ini yang seminggu, yang Jumat tentu ya sama big accumulation-nya ya dari KZ. Nah, dia habis ada di level supportnya ini kan saya yang 2 minggu lalu atau 3 minggu itu saya bilang Adaro ada di level supportnya. Ini risk berbanding rewardnya sangat menarik. Akhirnya dia benar-benar membentuk terbang ya. Jadi ini habis golden cross. Semoga ke depan, minggu depan masih melanjutkan tren penguatannya untuk saham Adaro ini. Selamat yang sudah ikut membeli juga ya. Terus ada KLBF. Nah, KLBF ini sama kalau kita lihat geraknya si asing ya, ini masuk gila-gilaannya di saham Kalbe Pharma ini. Cuman harganya itu masih belum terlalu naik loh. Ini kalau saya lihat ya, dia ini ada patternnya ini seperti ini, supportnya di sini. Cuman dia sudah mau untup-untup, bahasa Jawanya itu sudah mau jebol ke atas ya. Nah, kita lihat apakah dia berhasil untuk ngebreak di level ini. Nah, kalau dia berhasil closing di atas resistennya, tentu dia akan melanjutkan penguatan ke level 1700. Semoga saja ke depan, minggu depan ini terlihat ya kinerja dari KLBF. Nah, ini AK masuk 70 miliar. Jelas ada akumulasi. Kalau kita lihat selama tanggal 15, AK 90, MS, ZP, ya ini asing semua. Yang jualan malah lokal, DX Bahana ya. CC Mandiri, CG Citigroup, YPPD Retail. Nah, sebenarnya saya lihat cukup menarik walaupun geraknya itu agak lemot untuk saham si Kalbe ini. Nah, terus di sini saya tunjukkan itu adalah BNBA. Nah, memang beberapa saat yang lalu kan saham-saham bank digital itu kan digembor-gemborkan ya. Dan saya sempat bilang bahwa saya nggak ikut merasakan cuannya saham bank digital ya. Waktu itu saya cuma berani trading itu di BEX karena menurut saya yang paling safety ya. Kenapa kok saya nggak terlalu berani? Karena kita lihat itu sebenarnya secara fundamental itu harganya itu sudah gila sekali ya. Contohnya misalkan BNBA ini ya. Book value-nya 4,4 kali. Ini berarti dia secara valuasi sama kayak Bank BCA nih. Nah, jadi BNBA itu divaluasi itu seharga Bank BCA. Ini dengan harga yang sudah turun loh, 2.800. Kalau ada yang beli di pucuk harum 33 ya, walau alam malahnya. Nah, terus contohnya lagi misalkan apa ya? BGTG kalau nggak salah. Ini juga, nah BGTG ini 1,6 kali ya.
Terus 138 kali PE ratio-nya. PE ratio itu gampangannya tuh kalau 138 kali artinya itu kita butuh 138 tahun untuk BEP modal kita. Gampangannya seperti itu untuk PE ratio. Nah, book value-nya 1,6 ini nggak separah tadi ya. Cuma kita lihat lagi sahamnya gimana sih BGTG. Oh sama ARB-nya. Terus ada apa lagi ya? Bang Jago kalau nggak salah. Bang Jago turun tapi nggak terlalu tajam ya. Arto. Waduh, book value-nya mak 91 kali secara book value. Ini wah speechless saya ya. Nggak bisa ngomong ini. Kalau book value 91 kali, PE ratio minus 580 kali. Ya, no comment ya. Cuman kalau saya pasti hindari saham-saham yang seperti ini. Nah, jadi untuk oh ya, satu lagi itu BEX ya. Nah, BEX ini kenapa kok saya waktu itu masih berani? Nah, memang book value-nya kan hancur ya. Tapi dia ini ada suntikan dana dari Bank Banten ya. Jadi dia ada suntikan dana, terus ini ada competitive advantage yaitu di punya Bank Banten kan tentu bank BUMD ya. Bank umum daerah. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa kok saya lebih mending lah di BEX ketimbang yang lainnya. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan di harganya yang terlalu book value-nya yang agak tinggi ya, apalagi ini loh, ini saya bilang gila sekali loh book value 91 ini. Ya mungkin ada yang bilang ya bahwa kita nggak bisa ngevaluasi dari book value-nya, PE ratio-nya itu mungkin sekarang sudah nggak berlaku. Cuman ya itu preferensi tiap orang ya. Kalau saya lebih suka walaupun untuk trading itu yang saham-sahamnya itu yang masih oke-oke gitu loh. Jadi nggak terlalu yang hancur fundamentalnya enggak. Itu kalau saya. Tapi kalau mungkin ada orang yang tipenya itu super high risk ya suka dengan trading saham-saham yang seperti ini. Jadi kalau naik ya naiknya bisa cuan banyak sekali. Kalau turun ya seperti ini bisa ARB. Berikutnya ada Friend. Nah, Friend ini saya nggak terlalu bahas banyak karena saya sudah bikinkan ya di beberapa hari yang lalu itu video tentang analisa right issue-nya Friend. Jadi Friend ini kan mau right issue. Intinya dia ada dua skenario, apakah dia akan dikerek ke 120 atau dia akan dibuat mirip dengan Medco. Akan dijatuhkan dulu dan ketika sesudah right issue baru diterbangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus karena harga batu bara yang naik cukup signifikan, saya akan membahas ini ya, Bumi. Nah, saham legendaris nih, Bumi ini. Legendaris bikin bangkrut tapi. Nah, saham Bumi sekarang ini ya habis dia terbang, terjun payung hingga berapa nih 60-an ya. Ya kalau kita lihat dari chartnya nggak terlalu banyak info yang bisa kita dapat ya. Masih sideways, dia harus ngebreak 71 ini untuk break resistannya, terus supportnya ada di 55. Jadi sekarang harganya masih di tengah-tengah, ngantung ya. Terus saya coba lihat, kenapa kok saya amati Bumi? Karena hari ini BRMS kan naiknya kenceng ya. Yang beli juga enggak. MI, YPP DNI jelas retail, KI, CP, YOS. Ya ini belum, bandarnya masih belum main ini ya. NI, KK, PDSQ, PDMI, BBCS. Nah CS ini yang bahaya kalau dia jualan, ini salah satu playernya. KI Cipta Dana, masih belum ada pergerakan signifikan dari Bumi. Cuman dari harga gold sih seharusnya mendukung untuk dikerek ya sih, harga Bumi ini. Jadi kita lihat ya pergerakannya minggu depan. Karena Bumi ini biasanya mengikuti harga gold juga. Walaupun nggak sepenuhnya ya, karena ya memang dia si bandarnya itu biasanya memanfaatkan harga gold naik, dia dikerek naik terus dihajar seperti itu. Nah berikutnya BRMS ya, BRMS cakep naik 12%. Kenapa? Karena dia itu mau right issue. Nah ini, sorry kekecilan. Nah ini ya, right issue, penjelasan dari right issue-nya si BRMS. Come date-nya 26 Maret minggu depan. Dan 30, oh ini pasar tunai. Nggak usah dianggap yang 26 Maret aja. Exercise-nya 29 Maret. Recording date 30, right issue exercise 1 sampai 9 April.
Nah, jadi reg isunya itu ada warannya. Terus dia mengeluarkan 22 miliar lembar. Harga reg isunya, harga tebusnya itu 70 per lembar. Terus rasionya every existing owner 400 saham lama berbanding 129 saham baru. Jadi kalau teman-teman punya 400 saham BRMS terus di hold sampai come date-nya 26 Maret akan mendapat 129 saham REIT-nya. Terus dari 250 saham baru akan mendapat 267 waran, hampir 1:1. Antara REIT dan warannya hampir 1:1 ya. The owner of one waran has the opportunity to buy. Nah, harga tebus warannya sama dengan REIT-nya itu 70 per lembarnya. Nah, yang paling menarik itu ini loh, poin ini loh. Two available standby buyers are ready to absorb any newly issued share not being purchased by the existing shareholders. Nah, ini sangat menarik ya, di mana dia sudah declare kayak reg isunya Medco bahwa akan diabsorb ya. Jadi nggak akan ada saham yang terdelusi. Semua saham yang reg-nya itu nggak ditebus akan ditebus oleh standby buyer. Nah, the first one is ready to buy up to 6,2 billion newly issued 27% and the second one ready to buy to up to 16,6 73. Artinya 100% akan diabsorb. Nah, kalau memang seperti ini ya saya bisa bilang ciamik sekali reg issue dari BRMS ya. Jadi nggak heran kalau harganya terbang ya. Terus ini kegunaan bla 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 nggak terlalu penting. Yang paling penting di poin ini ya, two available standby buyer. Nah, cuman memang ya, di hari Jumat ini saya cuman trading ya. Kenapa? Karena saya melihat itu ada level psikologis di 100, di mana kalau 100 dia nggak berhasil bertahan, dia akan turun ya. Ternyata memang betul habis menyentuh 102 dia ambles ya ke 93. Tapi sebenarnya ini masih cukup menarik, kita pantau pergerakannya di minggu depan ya. PRMS. Reg isunya terus terang saya bilang itu sangat menarik. Tinggal 1 minggu. Nah, terus sisanya ini adalah PTBA dan ITMG. Ini sama-sama dari sektor coal ya, yang kita bisa cermati. Teman-teman bisa preferen lah ya antara Adaro, PTBA, dan ITMG untuk sektor coal minggu depan. Kalau saya pribadi cenderung memilih Adaro ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan sesuatu, teman-teman boleh bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, apabila ada teman-teman yang mau beropini, boleh di kolom komentar ya. Saya suka kalau misalkan ada teman-teman yang juga menimpali ya, memberikan analisanya. Walaupun misalkan nggak setuju dengan analisa saya juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya video hari ini. See you guys, cuan selalu.